Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Adila Azkiah NIM 18053001, Aufasil NIM 18053005, yang ketiga Dina Nur Fajrah NIM 18053098, yang keempat Ewi Dinatika NIM 18053100. Sebelumnya kami doakan semoga ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk memimpin diskusi kali ini mengenai kredit dan permasalahannya. Akan terdiri dari beberapa submateri. Penyampaian pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya, atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Perkataan kredit telah lazim digunakan pada praktik perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pengertian kredit yaitu satu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji dalam pembayaran akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, pengertian kredit menurut para ahli terdiri dari beberapa ahli. Yang pertama, Blacklow Dictionary yang menjelaskan bahwa kredit merupakan kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberian pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, menurut Brayman P. Ken menjelaskan bahwa kredit merupakan hak yang menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang. Menurut Loring G. Thomas menjelaskan kredit merupakan kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, menurut Amir R. Batubara menjelaskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Thomas Suyatno menjelaskan kredit adalah penyediaan uang yang disamakan dengan tagihan-tagihan yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan meminjamkan. Selanjutnya, menurut Muljono, kredit diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Dr. Al-Amin Ahmad mengertikan kredit sebagai membayar hutang yang dilakukan secara berangsur-angsur pada tempo yang ditetapkan atau yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam kredit. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan diartikan sebagai suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kedua, kesepakatan. Kesepakatan diartikan sebagai suatu perjanjian yang dituangkan di mana masing-masing pihak, si pemberi kredit dengan si penerima kredit, menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Lalu jangka waktu diartikan sebagai mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, bisa jangka waktu panjang, menengah atau pendek. Selanjutnya, resiko diartikan sebagai akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macet atau saat pemberian kredit. Lalu semakin panjangnya suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Lalu balas jasa diartikan sebagai balas jasa bagi bank yang merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aufa. Kepada Aufa dipersilahkan. Tujuan pemberian kredit. Pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai tergantung pada tujuan dari banknya itu tersendiri. Tujuan dari pemberian kredit yang pertama yaitu mencari keuntungan. Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua itu membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana baik dan untuk investasi maupun dana atau modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini, baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. Yang ketiga, membantu pemerintah. Tujuan lainnya yaitu membantu pemerintah dalam berbagai bidang.
bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank kepada oleh pihak bank, semakin baik, mengingat semakin banyak kredit artinya adanya kuncuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama pada sektor real. Keuntungan bagi pemerintah dalam pemberian kredit. Yang pertama, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank. Yang kedua, membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Yang ketiga, meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan. Yang keempat, menghemat devisa, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara. Yang kelima, meningkatkan devisa negara apabila kredit yang dibiayai adalah keperluan ekspor. Selain dari tujuan pemberi kredit di atas, pemberi kredit juga mempunyai fungsi yang pertama, yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, di mana jika uang hanya disimpan di rumah saja, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Contohnya, pengusaha mobil yang memperoleh dana kredit. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang, yaitu barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat bertambah. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang, biasanya kredit untuk perdagangan ekspor dan impor. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang keenam, untuk meningkatkan gairah keusahaan. Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan gairah keusahaan karena adanya tambahan modal yang banyak. Yang ketujuh, untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, karena jika sebuah pabrik diberikan kredit, maka akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan hubungan internasional. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia. Ini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini terbagi dari 4 segi, yaitu segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, dan segi jaminan. Yang pertama, segi kegunaan. Segi kegunaan ini terdapat 2 macam kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Dan yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Selanjutnya yaitu segi tujuan kredit. Segi tujuan kredit ini terbagi atas 3 kredit, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Untuk kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi dan investasi. Selanjutnya kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan
untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Selanjutnya, segi jangka waktu. Segi jangka waktu ini terdapat 3 macam jangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya digunakan untuk kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. Yang kedua, jangka menengah. Jangka menengah ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, jangka panjang. Jangka panjang ini biasanya digunakan kredit waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Untuk investasi jangka panjang ini seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan. Segi jaminan ini terdapat 2 jenis kredit, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini diberikan dengan suatu jaminan, apakah jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Dan yang kedua, kredit tanpa jaminan ini yaitu kredit tanpa jaminan. Kredit ini diberikan dengan memberikan prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan baik dengan bank. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip dari pemberian kredit. Yang pertama itu karakter. Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang ini yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Dalam hal ini, bank meyakini bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berbau kriminalitas seperti pejudi, pemabuk, dan penipu. Yang kedua yaitu capacity, merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debiturnya dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu kapital, merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Yang keempat yaitu condition, merupakan pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabahnya. Yang kelima yaitu collateral. Di sini jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dari penilaian kredit. Yang pertama yaitu ada personality, merupakan menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau dari tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian personality ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua yaitu party, yang merupakan mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Yang ketiga yaitu purpose, yang merupakan mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat yaitu prospek, merupakan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima yaitu payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang akan untuk pengembalian kredit. Yang keenam yaitu profitability, merupakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profit. Yang ketujuh yaitu protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Materi yang terakhir yaitu mengenai kualitas kredit. Di sini ada tabel lama tunggakan atau DPD dalam bentuk hari. Yang kedua itu kolektibilitas, yang ketiga itu keterangan. Di sini maksudnya itu yang pertama, jika lama tunggakan dalam hari itu 0, maka kolektibilitas itu 1 dengan keterangan lancar.
Yang kedua itu jika tunggakannya dalam hari 1 sampai 90 hari, maka kolektibilitasnya itu sama dengan 2. Keterangannya itu dalam perhatian khusus. Yang ketiga itu jika lama tunggakan dalam hari 90 sampai 120 hari itu kolektibilitasnya 3 dengan keterangan kurang lancar. Yang keempat yaitu lama tunggakan dalam hari 121 sampai 180 kolektibilitasnya itu 4, keterangannya itu diragukan. Dan yang kelima itu jika alamat tunggakan dalam hari lebih besar dari 180 hari, maka kolektibilitasnya itu 5 dengan keterangan macet. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 1 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.